Baiklah, apa kabar? Selamat datang di Comika Day. Acara aneh. Acara aneh. Acara bisa-bisaannya kami aja. Pengen bikin acara, pengen bikin keriangan, pengen mendapatkan perhatian Anda di tengah-tengah situasi yang serba tidak jelas seperti ini. Kalau kita mau membuat suasana kebingungan ini lebih baik, ya kita cari hiburan. Nah, menghibur tepatnya adalah sesuatu yang jadi istilahnya itu forte-nya kami, bidang kami. Nah, kami seluruh rangkaian pasukan yang ada di Comika mau cerita banyak di Comika Day tentang apa yang rencananya akan jadi persembahan kami di tahun 2021. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang kan baru 27 September, 2021 kan masih berapa bulan lagi. Kenapa cerita sekarang? Nanti ketika kami presentasi, kami cerita, akan ketahuan sendiri kenapa sekarang. Salah satunya adalah karena 2021 itu ada beberapa persembahan yang sudah dimulai di awal tahun, itu rencananya. Dan berarti kalau misalkan kita ngerjainnya Desember, terlalu mepet. Kalau ngejalaninya Januari, mepet banget, udah terlambat. Karena kami mau memulai mempersembahkan sesuatu di bulan Januari. Jadi, kelihatannya ini adalah momen yang tepat. Plus nanti sayanya sendiri juga akan ada pengumuman terkait protokol COVID yang rencananya akan diimplementasikan di Komodo Menoi Istora. Itu tanggal 20 Desember, yang berarti sekarang harusnya momen yang tepat juga untuk cerita soal itu, karena 20 Oktobernya kan udah masuk ke periode harga normal, dan sekarang pun tiket udah bisa dibeli di loket.com, atau bisa masuk ke tersinggungolepanji.com, pesan tiket Jakarta, terus bisa juga di situ ya. Nah, mungkin sebelum kami cerita soal mau ngapain di 2021, perkenankan saya cerita dulu sebenarnya Comika itu apa dan kenapa kami berdiri. Ada sesuatu yang ingin saya presentasikan. Tentu Comika nggak sendirian, ada beberapa unit lain. Ada Comika Management, ada Comika ID, ada Comika Comedy Club, ada Comika Clothing, ada Pecahkan. Nah, ini orang pada bertanya, ini semua tuh apa? Kok banyak banget tuh, mirip-mirip, sama atau beda. Nah, untuk bisa bercerita soal ini, saya mau ngajak Anda untuk masuk ke sebuah momen dalam hidup saya. Momen ini terjadi bulan April 2015. Ini foto ini terjadi di Los Angeles. Saya lagi baru mau mulai Masake Bangsaku World Tour di kota LA. Terus seperti biasa, sebelum saya stand up, biasanya saya ngebadanin. Ngebadanin itu kalau ditinju itu shadow practice. Intinya mencoba untuk membawakan materi-materi yang akan saya bawakan di atas panggung, tapi ya setengah energi, setengah suaranya, tapi gerakan itu sama, ngelatih lah intinya. Kayak kalau penari kan biasanya di balik panggung kan mereka latihan dulu, nah ini sama kurang lebihnya. Nah, karena gedung pertunjukannya itu ruang tunggunya tuh nggak gitu luas, terus saya memutuskan untuk keluar gedung. Pas keluar, saya ngeliat ini. Saya ngeliat ada tulisan Hollywood di seberang mata saya, di seberang tempat saya mau bikin pertunjukan lawak. Dan pada momen itu saya mikir, kok bisa ya? Gua ada di LA untuk ngelawak. Itu bener-bener nggak kebayang, nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terhayalkan ke luar negeri, apalagi Los Angeles, untuk ngelawak. Tapi saat itu April 2015 saya berdiri ngelihat ke arah situ, dan saya ingat sekali merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kebahagiaan itu sebenarnya akumulasi. Karena awal tahun, Januari 2015, saya ngerilis digital download-nya Masake Bangsaku. Ya, itu di saat itu masih wsydnshop.com, sebuah platform yang rencananya mau jadi kayak, apa istilahnya, kayak sebuah website tempat saya bisa jualan karya. Salah satu fitur karyanya adalah karya digital, di mana orang bisa beli digital download pertunjukan saya,
yang udah lewat, siapa tahu mereka nggak nonton atau ingin menghidupi kembali momennya, terus mereka bisa beli. Dan waktu itu banyak keraguan akan format ini. Bisnis model ini diragukan karena banyak yang pikir siapa yang mau beli produk kayak gitu. Orang bisa aja nungguin bajakannya nongol di website sharing, terus mereka download dari situ tanpa harus ngebeli. Tapi kenyataannya sebaliknya. Ternyata orang mau menghargai karya gitu. Terutama ketika seorang komika dan pencinta stand up-nya itu hubungannya erat gitu. Ada rasa percaya. Dan waktu saya ke LA, ini saya udah belanja pakai uang hasil digital download tersebut gitu. April pada tahun yang sama, setelah Januari rilis, saya launching dengan resmi wcdenshop.com yang kelak akan jadi berubah format jadi Comikado tadi, nanti saya jelaskan. Tapi pada titik itu saya merasakan kebahagiaan. Terus bahkan di foto itu kelihatan, setelah saya merasa bahagia untuk diri sendiri, saya udah ngeliat ke depan dan membayangkan apa yang gue mesti lakuin kalau gue ingin kebahagiaan ini lagi. Gimana caranya gue bisa ngerasain ini terus. Lalu saya sadar bahwa perasaan bahagia itu kelihatannya akan muncul kalau saya bisa bikin komika lain ngerasain apa yang saya rasain saat itu. Jadi saya pengen banget komika-komika Indonesia bisa merasakan kebahagiaan seperti yang saya rasakan pada hari itu. Nah, makanya muncullah keinginan yang akhirnya jadi embrio kelahiran perusahaan ini. Keinginan agar komika bisa hidup dari karyanya. Sesuatu yang ingin sekali saya tunjukkan. Dan sebenarnya kan coba dipikir-pikir ya, ini kan anak tolol nih, anak yang di sekolah tolol untuk bisa sampai sini. Kalau nggak percaya saya tolol, saya mau ngasih lihat sesuatu nih. Ini adalah nilai etanah saya. Saya yakin di antara yang nonton, itu pasti banyak yang lebih baik nilainya dari saya. Coba lihat PPKN berapa tuh? 5,83. Nilai PPKN 5,83. Tapi sosokan nulis buku national.is.me. Terus apa lagi tuh? Bahasa Indonesia 6,72. Sementara sekarang stand up ngomonginnya, ini kami menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan majas, semua ilmu bahasa Indonesia kepake. Itu nilainya cuma 6,7. Bahasa Inggris 7,49 paling mending. Bukan orang Indonesia gue rasa gue nih. Terus apalagi itu ekonomi tuh 2,46. Ya Allah. Ekonomi waktu SMA 2,46, sekarang sosokan bikin bisnis. Terus apa? Sosiologi 7. Apalagi itu tata negara 6. Kenapa tata negara 6 ya? Gue juga nggak ngerti itu. Antropologi 6. Matematika 2,9. Sedih sekali. Tapi ini membuktikan dua hal sebenarnya kan. Pertama bahwa nilai sekolah bukanlah vonis kehidupan. Artinya ketika kita di sekolah dipersepsikan bodoh, itu bukan berarti kita bodoh seluruh hidup kita. Itu cuma berarti pendidikan zaman itu dan mungkin zaman sekarang belum mampu menangkap apa yang jadi kebisaan kita. Karena kalau kata Jay-Z, semua orang juga jenius, tapi kita mesti cari tahu kita tuh jenius di bidang apa. Nah, sialnya kita adalah kalau ternyata bidang di mana kita jenius ternyata nggak nyambung sama cara sekolah menilai kepintaran gitu. Tapi bayangin anak yang kayak gini terus bisa bikin pertunjukan seperti yang satu ini. Saya mau ngasih lihat sesuatu. Akhirnya Pragiwaksono World Tour selesai. Unbelievable. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Nah, kadang-kadang ya kita akan berpikir, kenapa orang kayak Panji tadi yang di sekolah tuh nilainya amburadul, kok bisa sampai tahap seperti ini, yang seperti yang Anda lihat ini adalah di JCC tahun 2019 Januari tahun lalu, di depan 5.000 orang, harga tiketnya sampai 1 juta, pertunjukannya Januari, udah habis bulan Oktober tiketnya. Nah kan untuk bisa kayak gini, ini kan sebenarnya kan pakai matematika juga, pakai ekonomi juga, ya menggunakan bahasa Indonesia juga. Nah, kenapa?
Jawabannya adalah karena anak tadi yang nilainya buruk ketika SMA bertemu dengan stand up comedy. Jawabannya adalah itu. Nah, saya percaya di Indonesia ini ada banyak sekali orang yang hidupnya berubah karena stand up comedy. Atau hidupnya bisa berubah karena stand up comedy. Dengan asumsi mereka belum ketemu dengan stand up. Belum mulai belajar stand up. Belum mulai mendisiplinkan dirinya untuk stand up. Karena kalau misalnya saya ditanya ya, syarat untuk jadi stand up comedian apa? Selain disiplin dan latihan, Mas Panji. Terus jawaban saya selalu bilang adalah hidup yang aneh. Jadi kalau ada orang hidupnya aneh, itu sebenarnya modal itu aset. Dia bisa cerita hidupnya aja, lalu lucu. Saya ingat, saya baru aja kemarin ngobrol sama Abdel. Abdel cerita, Temon itu seluruh aspek dalam hidupnya itu lucu. Seluruhnya. Tidak ada satupun aspek dalam hidup Temon yang nggak lucu. Dan di sisi lain, Richard Pryor, seorang stand up comedian yang sangat terkenal, itu tumbuh besar ya di rumah bordil. Ibunya prostitut ya, PSK gitu. Dia ditumbuh kembangkan sama prostitut lain. Jadi kalau ibunya lagi kerja dititipin kepada yang lain. Maksudnya itu sungguh, saya ngomong-ngomong sedih ya, kita sebut aja unik ya. Tapi memang ini bukti bahwa sebenarnya hidup orang tuh bisa berubah. Nah, makanya saya ingin mencoba untuk membantu orang-orang untuk mempertemukan mereka dengan stand up comedy, dan ketika udah ketemu dengan stand up comedy, saya mau membantu agar komika bisa hidup dari karya. Seperti yang kita tahu, bisa ngelawak dan bisa hidup dari lawak adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Sama seperti bisa bikin kopi enak dan bisa bikin kafe adalah hal yang berbeda sama sekali. Orang yang bisa bikin kopi enak ketika mau bikin kafe, antara dia mesti belajar semuanya, yaitu akuntansi, pembukuan, masalah perizinan, masalah arsitektural, masalah karyawan, masalah hukum. Antara dia belajar itu semua, atau dia bekerja sama dengan orang-orang yang mengerti itu untuk bekerja sama, untuk kemudian membantu dia melahirkan kafe yang dia inginkan, kedai kopi yang dia inginkan. Nah, dalam hal ini, kebahagiaan yang saya rasakan di Los Angeles itu melahirkan embrio untuk ingin mau membantu komika agar hidup dari karyanya. Dan niat itu akhirnya berkumpul dan menjadi sebuah entitas bisnis, yaitu seperti yang tadi Anda sempat lihat di slide pertama, lahirnya ada Comika, ada Comika Management, dan semua entitas lain. Biar izinkan saya untuk cerita satu persatu. Kenapa ada ini semua dan kenapa ini semua penting. Dimulai dari Comika Management. Manajemen talent yang membantu stand up comedian untuk bisa hidup dari stand up. Karena saya bilang, saya nggak bisa bantu. Belum bisa bantu untuk bikin stand up comedian bisa bikin film yang laku. Saya nggak bisa bantu itu. Saya juga belum bisa bantu untuk bikin stand up comedian bisa jadi YouTuber dengan subscriber jutaan. Saya juga belum bisa bantu karena saya belum punya kemampuannya. Tapi yang saya bisa bantu, karena saya udah ngalamin, adalah membuat stand up comedian hidup dari karyanya. Hidup nyaman dari karyanya. Saya tahu itu. Dan makanya saya ngajak sejumlah komedian yang merasa pengen hidup dari karyanya, pengen hidup dari stand up, untuk gabung ke manajemen. Tapi saya selalu bilang sama komedian, dan kami selalu ngebuka siapapun, tapi siapapun yang datang ke kami kemudian bilang mau dong masuk Comika Management, selalu saya ingatkan hal yang sama. Gua itu cuma tahu cara yang gua pakai untuk membuat lu bisa hidup dari karya. Gue belum nemu di jalan yang lain. Gue belajar terus sih. Mungkin dari komika-komika yang sekarang dalam satu manajemen, gue mempelajari apa yang mereka lakukan, apa yang kita bisa lakukan sama-sama. Tapi untuk saat ini yang gue tahu adalah cara gue. Dan itu berarti lu akan melakukan jalan yang gue ambil untuk bisa membuat gue seperti hari ini. Dan itu berarti kerja keras, dan itu berarti disiplin. Jadi kalau misalkan dia nggak siap untuk kerja keras, nggak siap untuk disiplin, nggak siap untuk grind our teeth gitu ya, susah, karena itu jalan yang saya ambil. Untuk bisa seperti hari ini, yang saya lakukan adalah disiplin dalam menulis, disiplin dalam melatih, dan disiplin dalam bikin spesial, itu satu. Kemudian disiplin dalam mengembangkan diri untuk mau lebih baik lagi di pertunjukan berikutnya, dan berikutnya, untuk mau belajar. Lalu mau untuk menyebarkan kontennya secara digital lewat platform komika.id, atau mungkin dari YouTube atau dari Instagram, cerita sama orang kalau saya stand up comedian, termasuk ngambil job stand up. Kadang ada yang ideal, kadang nggak ada yang nggak ideal, dan sebenarnya kalau gig ya,
rata-rata nggak ada yang ideal, tapi perlu untuk disodorin ke talent-talent kami, ambil ini. Karena ini yang akan membuat lu dikenal sebagai stand up comedian. Lu harus di luar sana dan stand up. Jobnya enak, jobnya nggak enak, stand up. Karena bukan cuma lu butuh jam terbangnya itu, bukan cuma lu butuh untuk ngasih tahu sama orang kalau lu stand up comedian, tapi dengan melakukan itu, lu memaparkan diri lu kepada orang-orang baru. Saya itu nyomot-nyomot penonton-penonton baru yang akan masuk sebagai penikmat saya dari corporate gig. Dan tentu mungkin kita akan ngambil job film, mungkin kita akan ngambil atau ngerjain konten YouTube, tapi semuanya tujuannya adalah untuk memperluas pasar kita sebagai seorang stand-up comedian. Nah, ketika seorang stand-up comedian bilang dia mau, maka kita bikin show. Ketika bikin show, yang bikin adalah Comika Entertainment yang logonya ada di tengah. Comika Entertainment adalah promotor stand-up comedy. Dan ketika kami bilang promotor, kalau kami nggak salah, kami adalah promotor stand-up comedy pertama di Indonesia, promotor komedi pertama di Indonesia, di mana bisnis modelnya adalah komedian datang ke kami, bilang gue mau bikin show sama lu, saya yang tanya, kami yang tanya, lu minta dibayar berapa, lalu disebut, gue minta dibayar sekian. Kami minta izin, gue ngitung dulu ya, gue bikin penilaian, gue bikin assessment, gue ngeliat lu, ngeliat market lu, ngeliat audience lu seperti apa, lalu gue pikir-pikir kira-kira harga tiketnya berapa, bisa berapa penonton, di venue seperti apa yang cocok untuk lu. Lalu setelah dalam hitungan gue, kalau ternyata harga yang lu minta masuk, gue bilang oke, kita deal, ayo kita jalan. Dan itu berarti, berapapun penontonnya kelak, komediannya itu akan terima duit yang sama. Mau yang nonton 10 atau 1000, sama duitnya segitu. Karena itu angka yang disepakati. Tentu resiko ruginya besar di kami. Karena kami tetap harus bayarkan angka yang dia minta, walaupun mungkin acaranya nggak gitu laku. Tapi di sisi lain, rasanya fair juga, karena resiko besar di kami, kalau kami pintar ngukurnya, keuntungan juga ada di pihak kami. Makanya kami menyarankan ketika datang ke kami, pastikan harganya yang sama-sama sepakat gitu. Jangan sampai yang, wow gila untungnya gede banget ya, gue cuma minta segini gitu kan harga yang lu minta waktu itu. Makanya ini sama-sama belajar bareng-bareng. Tapi kehadiran Comika Entertainment adalah untuk memutar roda itu, untuk membantu komika nggak takut lagi bikin spesial, karena resikonya berbagi dengan kami, bahkan resikonya ada di kami. Harapannya, dengan itu banyak stand up comedian yang mau bikin show. Dan akhirnya gelembungnya, atau bukan jangan gelembung deh, dunia stand up-nya makin gede. Selesai bikin pertunjukan direkam, lalu ditayangkan di comika.id, sebuah platform digital stand up comedy yang sudah terbukti membantu banyak komika hidup dari karyanya. Nanti CEO kami dari comika.id, Lutfian, akan presentasi untuk Anda. Dia punya statistik yang mengagumkan, nanti silakan didengarkan. Lalu kami juga melahirkan rumah untuk para komedian, yaitu Comika Comedy Club. Tentu suatu hari kami mengharapkan, bercita-cita untuk punya comedy club fisik. Tapi saat ini, kami memutuskan untuk berkontribusi bikin comika.comedy.club. Sebuah layanan terintegrasi serupa comedy club tapi virtual, di mana teman-teman komika bisa kembali ngelawak, yang benar-benar nggak punya platform sosmed yang bisa menghidupi dia, nggak dapat tawaran film, cuman punya manggung, bisa manggung di sini. Dan seperti tadi juga, sifatnya promotor, bisa kerjasama, tapi banyak komedian yang sekarang kami bayar sesuai dengan harga yang mereka minta, dan tentu resikonya dari kami. Kadang kami boncos, kadang kami senang lihat hasilnya, tapi itu adalah resikonya, karena kontribusi kami, peran kami adalah supaya komika bisa hidup dari karya. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, aneh juga ada perusahaan yang cita-citanya itu, atau fokus utama dia berdiri itu bukan pada customer-nya, tapi pada mitranya. Jadi perusahaan berdiri itu bukan pengen nyari duit dari stand up. Tentu iya gitu, tapi awalnya kami berdiri adalah karena kami ingin membuat komika bisa hidup dari karya. Pertama kali di kepala kami adalah komediannya. Dan nanti ketika komikanya udah mulai digemari sama banyak orang, lalu banyak fans stand up comedy bermunculan, kami menghadirkan Comika clothing company, clothing line bertema stand up comedy. Dan sejauh ini yang saya tahu juga yang pertama di Indonesia. Dan orang-orang yang suka stand up jadi bisa beli kaosnya seperti yang saya pakai saat ini. Saya tersinggung. Bisa dibeli saat ini dan bisa di follow @Comika Clothing kalau pengen beli bajunya. Lalu ketika orang-orang yang ngefans dengan stand up kemudian mau mulai jadi stand up comedian, kami punya Pecahkan, sebuah unit edukasi. Silakan masuk ke pecahkan.com dan nanti akan ada cara untuk bisa belajar gratis. Lalu bisa pre-order buku yang akan kami rilis, buku belajar stand up dari job pertama sampai job pertama.
Buku yang akan membantu teman-teman belajar dari nol sampai mulai menghasilkan. Siap-siap aja masuk ke pecahkan.com. Nah, kenapa ini semua penting? Karena ini semua perlu untuk menghidupi ekosistem stand-up comedy Indonesia. Ekosistem ini perlu. Nggak ada salah satu, ya bisa jalan, tapi kurang gitu. Kayak kalau misalkan ada Comika Entertainment, tapi nggak ada comika.id, kami butuh platform. Ya sekarang gini deh, emang Netflix mau nayangin show kami-kami? Ya kan enggak. Terus kami mau kemana nih? Kalau nunggu orang lain nggak jadi-jadi. Jadi kami bikin inisiatif duluan, dan hampir semuanya ini adalah inisiatif kami untuk pertama kalinya. Dan itu yang dibutuhkan, dan kami memutuskan daripada nunggu, lebih baik berinisiatif sendiri, dan itulah kenapa ini semua lahir. Nah, sekarang saya mau cerita soal apa yang Comika Entertainment akan persembahkan di tahun 2021. Ini adalah sejumlah acara yang dipromotori oleh kami. Kita akan mulai dari yang pertama. Awe berencana untuk bikin stand-up comedy special di bulan di bulan Januari sampai dengan Maret, maksud saya. Tanggalnya masih belum tahu pasti, tapi kisarannya 11 situ. Dia adalah salah satu stand-up comedian paling brilian di Indonesia. Saya selalu ngerasa Awe itu punya level komedi yang bisa diterima banyak orang. Dan kemarin, pertunjukan pidato presiden, itu sangat lucu dengan gimmick opening yang sangat... Nggak pernah saya lihat sebelumnya, udah lucu banget. Dia akan kembali lagi bikin special Januari sampai Maret. Next-nya adalah ada Popon Kerok di Agustus sampai dengan Desember. Juara satu suci ini akan bikin stand-up comedy special yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kita tahu dia sangat bermusuhan dengan SJW. Kita lihat seperti apa pertunjukannya. Next, juga akan hadir Barry William, Juli sampai dengan Agustus. Setelah kemarin personal branding, dia bikin special lagi antara Juli dan Agustus. Kemudian next akan hadir Augie Fantinus di bulan Agustus. Dia tidak dikenal Indonesia sebagai stand-up comedian, tapi dia rencana mau bikin stand-up comedy special. Nanti dia akan cerita sedikit kepada Anda. Next, di bulan Februari ada Levi of Sanusi. Februari sampai Maret, stand-up comedian yang punya karakter yang sangat unik, dan tadi sempat muncul adalah orang yang dikenal dengan Indro Warkop alias Indro Joyo Kusumonegoro. Untuk pertama kalinya bikin stand-up comedy special dipromotori oleh kami dari Comika Entertainment. Ini sebuah kebanggaan luar biasa. Kami terhormat dipercaya untuk bikin show ini, dan beliau menyelenggarakan tanggal 23 September tepat di ulang tahunnya Warkop. Nanti kenapa beliau akan cerita sendiri ketika ngobrol-ngobrol sama saya. Next, ada Davin Nurbianto di bulan Juni, di bulannya ulang tahun Jakarta. Dia juga pernah bikin special dan akan bikin special lagi. Next, saya pastikan di dalam ruangan tertutup. Akan ada Arif Brata, Mahabrata 2, Oktober sampai November. Mungkin ada yang udah pernah nonton show-nya di Makassar atau beli digital download di comika.id. Kali ini berbahasa Indonesia. Next, akan ada Denny Cagur, bikin stand-up comedy special antara September sampai Desember. Ini juga kejutan yang sangat menyenangkan. Denny bilang dia antara semua cabang komedi stand-up yang belum pernah dicoba, dan kali ini dia mau bikin pertunjukan tunggal. Next, akan ada Rin Hermana dengan Darin Kundang di bulan November. Rin udah pernah bikin show berdua dengan Ebel. Rin juga punya show monolog nanti di comika.id. Kali ini dia bikin stand-up comedy special sendiri, Darin Kundang. Next, ada Blind Man Jack dengan specialnya yang berjudul Gua Buta Bukan Bego. Stand-up comedian buta. Kayaknya yang dipilih adalah istilah buta, bukan tunanetra deh, dari teman-teman komunitas buta. Show-nya Februari-Maret, nanti akan ngobrol dengan Davin Nurbianto untuk cerita seperti apa show-nya. Next. Nah, ini juga menarik sekali. Andika Pratama dan Gilang Dirga juga berencana mau bikin stand-up comedy special. Mereka akan bergeser dari yang tadinya nontonin stand-up, kemudian downloadin di comika.id, akhirnya bikin pertunjukan, tapi waktunya belum tahu kapan akan diumumkan selanjutnya. Ini juga kabar yang menarik nih. Next. Nah, itu ada Abdel Ahrian di bulan September, dan seperti yang teman-teman sudah lihat, ini ada satu lagi persembahan kami, Comika Comedy Festival, di Oktober sampai Desember kisarannya. Nah, ini semua adalah acara yang akan kami promotori. Lihat jumlahnya, sementara bulan ini cuma ada 12. Ini akan jadi tahun yang seru di stand-up comedy.
di Indonesia. Dan untuk mengingatkan lagi teman-teman, apapun yang teman-teman lihat sekarang, silakan ceritakan di sosmed pakai hashtag Comikade karena ada hadiah untuk 10 orang. Nanti 5 di antara orang itu akan bisa milih tiket apapun yang mereka lihat di sini. Satu ya, kalau mereka menang, mereka bisa dapat satu tiket apapun yang ada di sini nih. Mau nonton siapa? Pade Indro, mau nonton Gilang Dirga, mau nonton Arif Brata, Popon Kerok, Awe, Blind Man Jack, yang manapun. 5 orang masing-masing dapat satu. Dan nanti 5 orang lain akan dapat kupon potongan harga Rp50.000 untuk beli digital download di Comikado tadi. Jadi silakan, mau diposting di TikTok, mau diposting di IG Feed, IG Story, di Twitter, di Facebook, silakan pakai hashtag Comikade. Nanti kami akan pantau dan kami akan cek informasinya. Satu yang teman-teman mesti tahu bahwa tanggalnya belum tentu pasti, artinya misalnya ya, kayak ini yang paling pasti kan 23 September, kemungkinan bergeser tentu ada. Tapi ini kisarannya. Dan teman-teman juga ada bayangan kira-kira mesti nyiapin uangnya dari kapan untuk pertunjukan yang mana. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal, dari Januari sampai Maret, kami berencana udah bikin pertunjukan. Januari sampai Maret aja ada Awe dan ada mana tadi? Ya ada yang lain lah. Nah, sekarang kami mau cerita soal Comika Comedy Festival yang tadi logonya sudah muncul. Apa ini sebenarnya? Sebenarnya komedi festival, tapi kami lakukan tidak seperti komedi festival pada umumnya. Umumnya berhenti di sebuah tempat, ada sebuah venue, di sini, di situ. Kami nggak pakai tempat, kami pakai jalan. Bayangin, sebuah festival yang digelar sepanjang Jalan Gunawarman. Ini sebenarnya adalah follow up dari sesuatu yang kami udah lakukan Comika Entertainment tahun lalu. Kami bikin show di Public Market, kami bikin show di What You Want, kami bikin show di Kilo Lounge, dan sekarang kami mencoba untuk melakukan pengalaman yang sama, tapi dengan lebih banyak tempat di hari yang sama. Bayangin di beberapa tempat, seperti misalnya kami udah bekerja sama, udah bermitra dengan Holy Wings di Gunawarman, kemudian ada satu stage lagi yaitu di What You Want di Gunawarman, kemudian ada satu stage lagi yang kami taruh di Kilo Lounge di Gunawarman juga, dan saat ini kami lagi mencoba untuk bekerja sama dengan Brotherhood yang juga ada di Gunawarman dan juga Duck Down. Dan kalau misalkan kami berhasil bermitra dengan 2 tempat itu, maka pada hari Comika Comedy Festival akan ada 5 stage, di mana di 5 stage itu, di 5 venue itu, semuanya isinya panggung, dan jadwalnya beda-beda. Jadi orang kan ada kadang-kadang suka club hopping ya, ini comedy show hopping gitu. Jadi misalnya dia habis nonton Awe di Holy Wings, terus udah gitu dia keluar, aduh masih ada waktu nih sebelum gue nonton Panji di What You Want, gue makan dulu gitu. Dia bisa makan di tempat yang lain, kemudian ada jadwal-jadwal yang lain. Ini rasanya akan jadi sesuatu yang seru, dan kami juga ingin bermitra bukan hanya dengan venue-venue seperti tadi, tapi sama kafe, restoran yang ada di sekitarnya. Karena pada hari itu, saya bisa membayangkan kami akan mengangkat keseruan keramaian yang ada di seluruh tenan-tenan sepanjang Jalan Gunawarman tersebut. It is going to be absolutely fun. Seru sekali, bayangin sebuah komedi festival dari siang sampai malam di mana orang-orang pada tumpah ruah di jalan tersebut, bolak-balik, mondar-mandir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau misalkan jadi ya 5 tempat itu ada Brotherhood sama Duck Down juga, berarti kan ada 5 stage. Ya kayak festival pada umumnya aja, ada jadwalnya masing-masing, kita bisa lihat, kita bisa geser gitu, dan semua akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dan bukan cuma hanya stand up comedian, akan ada pelawak juga, dan juga akan ada band yang punya nuansa komedik mengisi semua ini. Ini akan terjadi di tahun depan. Nah, pertanyaannya, kenapa kami mau bikin semua ini? Tadi semua disebut tuh, kenapa akan kami buat tahun depan? Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, emang nggak bisa nunggu sampai COVID hilang? Pertanyaan balik saya selalu adalah, emang COVID hilangnya kapan? Karena saat ini yang diperjuangkan kan mungkin vaksin, dan vaksin itu ya nggak tahu bakal tahun berapa dan butuh distribusi dan segala macamnya. Tapi rasanya kita sih nggak bisa nunggu untuk berkegiatan sampai COVID itu benar-benar hilang, karena ada banyak yang masih ada sampai sekarang. H1N1, flu burung juga masih ada, AIDS masih ada, tapi kita belajar untuk berjuang dengan kondisi itu.
Untuk gambaran saya balikin lagi aja deh, ketika JW Marriott dan Ritz-Carlton meledak tahun 2007 kalau saya nggak salah, 2008, sorry 2009 waktu itu. Lalu setelah itu, kalau teman-teman ingat, semua hotel, kantor, bar, restoran, mall itu kemudian ada Garrett-nya. Sebelum itu nggak ada Garrett-nya. Tapi setelah itu ada Garrett, ada pemeriksaan tas. Orang kan bisa nanya, kenapa sih kita nggak buka semua aktivitas ekonomi ini nunggu ketika terorisme udah nggak ada? Ya kapan terorisme nggak ada? Yang ada juga kita mencoba untuk menjalani kehidupan kita lagi, tapi dengan protokol yang lebih ketat. Dan saya rasa itu yang dibutuhkan. Itu juga tanggung jawab kami, mencoba untuk menghibur masyarakat, karena itu forte kami, itu tanggung jawab kami. Membuat Anda tertawa adalah tanggung jawab kami, tapi tanggung jawab kami juga mencoba untuk melakukan ini dengan baik, dengan benar, dengan disiplin. Dengan protokol COVID yang jelas. Karena kami percaya lawakan adalah kebutuhan primer. Kita tahunya kan sandang, pangan, papan, sandang, pangan, papan sebagai kebutuhan primer. Kami percaya lawakan juga. Ini kan kebutuhan primer kan sesuatu yang kita bisa nggak bisa hidup tanpanya. Sandang, yaitu baju, kita nggak bisa hidup tanpa baju, betul. Kita nggak bisa sehat. Pangan, kita makan butuh untuk hidup. Papan, rumah untuk melindungi kita butuh untuk hidup. Betul sekali, itu primer sekali. Tapi itu primer yang kebutuhannya ke fisik gitu. Kita nggak pernah ngomongin kebutuhan primer untuk mental. Kita untuk hidup kan butuh mental yang sehat gitu. Dan hiburan, dalam hal ini lawakan yang jadi peran kami rasa sebagai kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan, lawakan. Orang butuh untuk ketawa. Dan itu terbukti. Kami rilis digital download, menghasilkan, orang mau beli, penjualan tiket berjalan dengan sangat-sangat baik, orang butuh itu untuk sehat. Ternyata, yang kita lihat di lapangan adalah bahwa bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi lawakan juga sudah menjadi kebutuhan primer. Nah, setelah ini akan ada banyak sekali ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang tadi sempat kesebut namanya. Setelah ini akan ada sejumlah talk show dari sejumlah komika sebagai moderatornya dan memandu beberapa orang untuk diajak ngobrol. Jangan lupa apapun yang Anda lihat, silakan diceritakan ulang di sosmed, apapun sosmednya dengan hashtag Comika Day, 10 orang akan dapat hadiah dari kami. Kami akan kembali setelah bumper ini dengan Awe yang akan memandu talk show berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu nanti di akhir acara.